Ya. Baik, kita lanjutkan masalah zakat. Terus ada lagi zakat apa? Yang ada di kita ya, ada zakat profesi. Memang di dalam hadis, di dalam Al-Quran atau ayat dalam hadis tidak ada zakat profesi. Cuma kan tadi ya bisarro wa dharro, kita berinfak berzakat itu baik dalam keadaan lapar atau dalam keadaan sempit, gitu kan? Ada saya makan sunnah kecukup atau misalnya, tetap ada kewajiban. Nah, lalu bagaimana menghitung ASN dengan pensiunan untuk mencapai 86 gram emas? Kalau Bapak punya pensiunan 4 juta 1 bulan kali 12 48 juta ya, belum nyampe ke 86. Nyampe nggak Pak 86 gram emas? Belum. Kalau dihitung dengan haulnya emas. Tapi kalau dihitung dengan haulnya petani Pak, kalau Bapak jadi petani misalnya punya sawah, menggarap sawah pribadi ya, itu kan nisabnya kan 7,5 kuintal. Jadi kalau Bapak panen dapat 7,5 kuintal gabah, maka wajib zakat Pak. Wajib dikeluarkan zakatnya berapa persen? Ada yang 5, bisa 10 tergantung sawah itu sendiri. Kalau sawahnya diairi oleh tanda hujan, ya, diairi oleh hujan karena kalau musim kemarau nggak ada air, maka itu zakatnya adalah 10%. Tapi kalau diairi pakai pompa misalnya ya, karena berbiaya ya, atau misalnya nyewa irigasi tapi kita bayar, maka zakatnya 5%. Itu setiap kali panen. Jadi kalau panennya 6 bulan sekali ya 6 bulan sekali. Kalau panennya 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali kita keluarkan. Itu. Jadi nggak haulnya itu adalah tatkala kita panen. Itu termasuk yang lain. Maksudnya dihilangkan kepada panen. Memang di dalam Al-Quran itu tidak ada zakat padi, tidak ada zakat apa yang ada. Kan kalau di Arab dulu kan ada kurma, kacang-kacangan, dan ada gandum. Maka dalam Al-Quran sebutnya itu gandum, kacang-kacangan dan kurma. Ya. Atau masih dalam rangka melaksanakan Saum Ramadan pada hari ke-22, ada yang 22 dan 23 ya. Dan insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Dan kalau kita melihat pada acara atau berita Lebaran insya Allah sama pada tanggal 2. Kenapa? Ini Bapak berketahui bahwa memang harus dari Departemen Agama harus ada SK dulu. Tapi menurut astronomis diperkirakan konjungsi atau istimewa terjadi jam 3 malam pada hari Minggu. Pada hari Minggu pagi jam 3 malam itu sudah terjadi konjungsi istimewa. Menurut teori 8 jam berikutnya baru hilal bisa dilihat minimal 2 derajat. Tapi ini kan sudah 15 jam dari jam 3 sampai jam 6 maghrib pada hari Minggu, sudah 15 jam diperkirakan sudah di atas 3 derajat. Kalau sudah 3 derajat walaupun nggak di ruyat tidak imkan ruyat, dan mungkin sudah bisa dilihat. Oleh karena itu, insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama pada hari Senin tanggal 2.
Bapak sekalian, kebetulan saya beri amanat untuk menyampaikan masalah zakat ini, bahwa ibadah itu ada dua macam, ada ibadah rohani, ada ibadah jasmani. Ibadah rohani ya seperti ibadah hati, sedangkan ibadah jasmani ada dua, ada yang dengan jasad atau badan dan dengan atau bilhal, dengan harta. Nah, yang akan kita bicarakan adalah masalah ibadah dengan menggunakan harta, yaitu zakat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyandingkan antara zakat dan sholat. Aqimis sholat wa itai zakat warka'u ma'rufin, salah satu dari tunaikan zakat, tunaikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukun. Kebanyakan dari ayat Al-Quran itu mendahulukan sholat. Aqimis sholat wa itai zakat. Kenapa? Karena memang menurut diantaranya itu ya, para ulama, sholat itu pekerjaan yang mudah untuk dikerjakan, ya, tapi terasa berat apabila tidak ada kemauan hati. Gitu. Nah, kalau seandainya sholat saja dianggap berat, apalagi zakat, gitu kan, jangan merasa bahwa harta itu habis susah mencarinya, mengumpulkan sebagainya, gitu misalnya, maka dikeluarkan sangat berat. Karena itu orang yang tidak biasa sholat apalagi mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, padahal ya, antara sholat dan zakat itu sama-sama wajib, ya, sama-sama wajib. Bahkan mungkin akan berpengaruh pada sholat seseorang. Ya. Sholat dilaksanakan tapi tidak membayar zakat, sholatnya kurang, atau ibadah yang lainnya juga kurang sempurna, karena ini merupakan ibadah wajib. Di kita memang kurang populer, artinya kurang bertuahnya di dalam pelaksanaannya. Kita baru ingat zakat kalau datang Ramadan, biasanya gitu. Ya, karena memang tidak ada pemberitahuan di masjid misalnya, ayo zakat nggak ada. Ya, beda dengan sholat. Kalau sholat kan 5 kali sehari kita diundang, ya, kita diberitahu. Tapi zakat, kalau nggak ada seperti ini, kadang-kadang kita nggak tahu itu zakat. Ya. Nah ini kelemahan kita di dalam memahami masalah ibadah bil mal. Nah, sehingga kalau Ramadan begini baru ingat punya ayat zakat. Zakat ada dua, ada zakat bil mal, ada zakat fitrah. Insya Allah kita akan bicarakan dua-duanya. Zakat mal adalah zakat atau zakat itu sendiri apa artinya? Zakat adalah bisa di mana tumbuh atau berkembang, juga bisa di mana bersih atau suci. Diartikan tumbuh dan berkembang karena janji Allah, karena siapa yang bersyukur. Ya, dengan zakat itu diantaranya adalah maka Allah akan mengembangkan, akan melipat gandakan berkahnya dari harta yang dikeluarkan. Jadi bukan menyusup, ya, kita mengeluarkan harta berbentuk zakat, bukan menyusup, kata Allah, aku akan melipat gandakan. Itu di mana berkembang. Kemudian kalau di mana bersih dan suci, zakat itu membersihkan atau mensucikan harta, termasuk mensucikan diri kita, jiwa kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita harus memperhatikan. Cuman bedanya barangkali antara zakat dengan ibadah yang lain. Kalau zakat itu ada yang namanya nisab, ada yang namanya haul. Nisab itu artinya adalah batas kemampuan, batas diwajibkannya seseorang untuk mengeluarkan zakat. Jadi tidak semuanya orang punya kewajiban zakat kalau memang harta yang dimiliki belum memenuhi untuk mengeluarkan zakat.
itu ada batasan. Biasanya kalau harta kekayaan itu diukur dengan jumlah emas misalnya. Jadi Bapak kalau punya emas seberat 94 gram, ada yang 94, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 86. Ya. Kalau punya emas, katakan 86 yang minimal gitu ya, 86 gram, dan disimpan, emas batangan disimpan setelah 1 tahun, maka satu tahun itulah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% emas itu sendiri. Itu kalau emas yang disimpan. Kalau disimpan itu bisa batangan, bisa dalam bentuk perhiasan. Biasanya kita kebanyakan dalam bentuk perhiasan. Atau perak, misalnya kalau perak itu sebesar 650 gram, baru dikeluarkan 2,5% setelah 1 tahun ditetapkan. Jadi itu yang namanya haul. Haulnya adalah 1 tahun, nisabnya adalah emas 86 atau 94 gram, atau kalau perak itu 650 gram. Nah, biasanya kita sudah tidak paham gitu ya, sehingga ya acuh-acuh gitu, padahal itu kewajiban ya. Itu kewajiban, sehingga belum ada ya jamaah yang datang ke DKM sini, tolong menghitungkan harta saya akan mengeluarkan zakat ya. Belum ada, karena memang lembaga ini masih kurang ya, belum ada. Yang pertama, yang kedua sebetulnya kesadaran kita saja. Kita banyak yang belum sadar, apalagi kalau mengatakan kan harta saya belum menyampai segitu, ya. Belum sampai, apalagi kalau ya PNS atau apalagi pensiunan gitu ya, apa nyampe itu dalam 1 tahun seharga 96 atau 86 gram emas ya. Sehingga sudah dihitung-hitung gitu ya, belum nyampe seharga gitu, tenang, atau berarti belum ada kewajiban. Itu ada kebiasaan kita seperti itu. Lalu kita terbebas dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat atau sebagian harta. Enggak begitu Bapak ya. Kan wasyari'u ila maghfirah wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra wad dharra, di dalam Al-Qur'an. Bersegera kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah ya, yang disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa yang muttaqin? Dan yunfiquna bis-sarra wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Nah ini ada di situ ya. Lagi kaya, lagi miskin, tetap kita dianjurkan untuk berinfak, dan itu ciri orang yang bertakwa. Ya. Nah, karena itu buat sekalian, tujuan saum adalah menciptakan orang yang bertakwa gitu ya. Jadi nanti kalau bulan Syawal nanti Bapak merasa saumnya tercapai, maka infak tidak akan pernah dilupakan. Itu aja di antaranya ciri yang begitu banyak ciri gitu ya. Tapi kalau selesai sahur nanti takut kita ya campuran keluarga infak sama sekali, nanti ciri orang yang bertakwanya masih kurang. Ya itu di antaranya. Baik Bapak sekalian, saya nggak ngawur, kita ini aja ya. Targib atau merangsang untuk mengeluarkan harta itu ya. Atau rangsangan untuk mengeluarkan harta, tidak antaranya di dalam surat At-Taubah ada khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Apabila zakat atau ambillah zakat. Nah, di sini harus diambil min amwalihim. Petugas zakat seharusnya datang ke rumah-rumah ngambil. Seperti kalau Bapak sudah tahu, itu ada surat panggilan dari PBB ya,
pajak bumi dan bangunan itu datang. Itu namanya dipanggil. Ya. Apakah bisa nggak kalau zakat seperti itu bisa dari DKM membuat surat pemberitahuan, khudz min amwalihim, ambillah, ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya. Alangkah lebih bagusnya itu kalau dilaksanakan, gitu. Tapi harus ada kesepakatan bersama. Nanti jangan-jangan merasa tersinggung lagi, gitu. Karena ada panggilan zakat. Jadi ini adalah untuk apa? Kok harus diambil, gitu ya? Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi petugas zakat itu mengambil zakat, itu tujuannya ada harta yang ada di diri kita, di rumah, bisa menjadi bersih menurut pandangan Allah. Atau jiwa kita menjadi bersih menurut pandangan Allah karena terlepas dari sifat-sifat kikir, bakhil dan sebagainya. Kalau dikatakan ambillah itu berarti perintah, maka kalau tidak dilaksanakan berdosa. Nah, kemudian di ayat banyak ya ayatnya, di antaranya adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak perhatian terhadap anak yatim. Yang pertama, yang kedua, padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala, kamu tidak memberi makan atau menghalang-halangi memberi makan kepada fakir miskin. Jadi di sini dikatakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu disebut orang yang menghalang-halangi ya, makan orang fakir dan miskin. Sebenarnya ini punya konsekuensi yang cukup berat di hadapan Allah. Ya. Ya. Bapak sekalian, itu diantaranya tarhib atau perangsang agar kita mau melaksanakan mengeluarkan zakat. Kemudian itu tadi perangsang, mau tarhibnya apa? Peringatannya apa? Jelaskan di dalam banyak sekali Al-Quran, bahkan ada satu ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Hadid ya, ayat yang ke-20, bukan Al-Hadid tapi di dalam surat Al-Munafiqun ya, Al-Munafiqun disitu dikatakan bahwa tatkala orang sudah sakaratul maut, gitu kan, Bapak yang pernah dengar mungkin, bahwa seseorang itu minta tangguh kepada Allah, mohon ya Allah agar ditangguhkan kematian kami pada sebentar saja. Ditanya, kenapa kamu minta ditangguhkan? Kami ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Jadi bukan untuk sholat, hanya kita tangguh sebentar waktu untuk apa? Untuk bersedekah. Diharapkan dengan sedekah yang dilakukan agar kami menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Ini berarti betapa pentingnya sedekah, kemudian juga betapa akan memberi keringan atau memperingan ya, apa siksa kita atau pertanyaan-pertanyaan kita di alam kubur nanti. Jadi bukan, walaupun di dalam keterangan bahwa awalu min yaumil qiyamah kan, awalu ma yubassaru min yaumil qiyamah as-shalat. Walaupun itu adalah yang akan diminta pertanggungjawaban yang pertama kali untuk sholat, tetapi ini sebelum ada pertanyaan itu, ya, kita seseorang akan meminta ditangguhkan kepada Allah untuk
tidak cepat-cepat dilakukan, tapi kita tangguh hanya untuk melaksanakan sedekah. Nah, jadi ini adalah peringatan yang cukup bagi kita ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul memperhatikan apa yang dinamakan sedekah atau zakat atau infak dan sebagainya. Bapak sekalian, terus yang wajib di zakat itu apa saja? Karena yang zakat ini adalah zakat harta, maka diantaranya adalah yang pertama ada yang namanya zakat perhiasan tadi, ya, emas. Jadi, kalau bukan emas apa lagi? Kalau Bapak sekarang lagi ramai, kalau pada tahu-tahu rekening saya nambahan 1 miliar, kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau itu halal gitu ya, itu termasuk harta apa itu? Ya, ada yang mengatakan itu harta temuan, Pak ya. Karena kita nggak nyangka, kita nggak tahu siapa yang memberi atau dari mana, tahu-tahu ada aja misalnya. Itu ada yang mengatakan sama dengan rikas, harta temuan. Maka begitu dihitung adanya, maka pada saat itu, jadi itu nggak nunggu 1 tahun, tapi pada saat itu keluarkan 20%. Rikas besar Pak, di 20%. Jadi kalau Bapak tahu tuh ada yang masih hadiah misalnya, ya. Kalau rikas nggak ada apa, yang tadi nggak ada waktu, jadi begitu Bapak menerima hadiah yang seharga emas 9 atau 86 harga emas, maka keluarkan zakatnya 20%. Jadi sebelum berpikir untuk apa, hitung dulu zakatnya 20%. Nah, itu diantaranya. Nah, bagaimana kalau kita punya deposito di bank, sudah mengumpulkan, tetap kembali kepada hitungannya adalah 1 tahun sekali setelah memenuhi seharga 86 gram emas setelah 1 tahun. Misalnya mungkin Pak dihitung dari tahun pertama gitu ya. Misalnya sekarang nyimpan di bulan Ramadan sekarang, menyimpan uang seharga 86 gram emas, maka 1 tahun berikutnya, setelah 1 tahun keluarkan 2,5%, gitu ya. Dan seterusnya, tahun kedua tambah lagi, maka tahun berikutnya setelah 1 tahun dihitung dari jumlah atau saldo terakhir pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi 1 tahun kan. Kemudian harta zakat perniagaan. Kalau Bapak menjadi pengusaha, Ramadan ini kebetulan misalnya saya belum pernah mengeluarkan sedekah atau zakat, atau misalnya saya pernah mengeluarkan tapi belum pernah menghitung misalnya. Dihitung aja Pak, Ramadan ini berapa modal yang Bapak miliki. Standarnya tadi 86 gram emas. Kalau saya modal sekarang 86 gram emas harga itu, maka Ramadan berikutnya keluarkan 2,5% dari modal itu. Jadi tidak modal setelah pertama, enggak. Modal awal seharga 86 gram emas, maka Ramadan berikutnya keluarkan 2,5% dari harga 86 gram emas tersebut. Itu cara menghitung mudahnya gitu, menghitung kapan kita mengeluarkan zakat. Dan yang dipakainya adalah waktu Hijriyah. Jadi bukan bulan sekarang? Bukan Masehi, sekarang April, pakai April yang akan datang. Tahun 2033 Pak, Lebaran 2 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi dari tahun 2033 Lebarannya 2 kali Pak 1 tahun. Karena Lebaran pertama tanggal 5 Januari, yang terakhir dan kedua nanti tanggal 27 Desember. Gitu ya.
Ini 2 kali nanti 23 itu kemarinnya. Itu karena yang digunakan adalah waktu Hijriah. Makanya untuk ibadah pun bulan Hijriah dipakai. Apa berapa bulan Hijriah? Dari mulai bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Wah, kedama apa? Kedama apa? Kebanyakan kita gak hafal karena kita pakai Januari, Februari, sehingga 50 tahun baru kita dilakukan. Kita nggak tahu satu Muharram tahun baru Islam katanya apa, sehingga nggak pernah disambung. Jadi harus apa ya sebagai Muslim? Karena apa? Patokan ibadah adalah Hijriah, ya, patokan ibadah Hijriah. Jadi jangan tahu-tahu oh sekarang udah Rajab berarti sebentar lagi Ramadan gitu kan. Tetapi kita ingat kita apa? Ya. Bulan dan untuk hari di bulan Hijriah hanya 29 dan 30 Pak. Jadi kalau bulan Miladiah atau masanya kan ada 28, ada 31 ya harinya. Kalau di Hijriah hanya 29 dan 30. Kemudian kebetulan Ramadan sekarang ada yang 29, ada yang 30. Kalau Bapak yang pakai Rujul Hilal 30. Kalau yang pakai Ru'yatul Hilal 29. Jadi jangan puasa pakai Ru'yatul Hilal, Lebaran pakai Rujul Hilal. Harus yakin Pak. Kalau saya pakai Rujul Hilal, Lebaran juga pakai Rujul Hilal. Nggak usah dipertentangkan Pak. Banyak kita harus yakin. Ya. Baik, kita lanjutkan masalah zakat. Terus ada lagi zakat apa? Yang ada di kita ya, kenal zakat profesi. Memang di dalam hadis, di dalam Al-Quran atau ayat dalam hadis tidak ada zakat profesi. Cuman kan tadi ya bisa rawat dorong. Kita berinfak berzakat itu baik dalam keadaan lapar atau dalam keadaan sempit, gitu kan? Ada saya makan sunat kecukupan tuh, misalnya, tetap ada kewajiban. Nah, lalu bagaimana menghitung ASN dengan pensiunan untuk mencapai 86 gram emas? Kalau Bapak punya pensiunan 4 juta 1 bulan kali 12 48 juta ya, belum nyampe ke 86. Nyampe nggak Pak 86 gram emas? Belum. Kalau dihitung dengan haulnya emas. Tapi kalau dihitung dengan haulnya petani Pak, kalau Bapak jadi petani misalnya punya sawah, menggarap sawah pribadi ya, itu kan nisabnya kan 7,5 kuintal. Jadi kalau Bapak panen dapat 7,5 kuintal gabah, maka wajib zakat Pak. Wajib dikeluarkan zakatnya berapa persen? Ada yang 5, bisa 5, bisa 10 tergantung sawah itu sendiri. Kalau sawahnya diairi oleh tanda hujan, ya, diairi oleh hujan karena kalau musim kemarau nggak ada air, maka itu zakatnya adalah 10%. Tapi kalau diairi pakai pompa misalnya ya, karena berbiaya, ya, atau misalnya nyewa irigasi kita bayar, maka zakatnya 5%. Itu setiap kali panen. Jadi kalau panennya 6 bulan sekali ya 6 bulan sekali. Kalau panennya 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali kita keluarkan. Itu. Jadi nggak haulnya itu adalah tatkala kita panen. Itu termasuk yang lain. Maksudnya dihilangkan kepada panen
memang di dalam Al-Quran itu tidak ada zakat padi, tidak ada zakat apa yang ada. Kan kalau di Arab dulu kan yang ada kurma, kacang-kacangan, yang ada gandum. Maka dalam Al-Quran sebenarnya itu gandum, kacang-kacangan dan kurma. Ya. Nah, kenapa di kita harus hasil pertanian termasuk padi harus ada? Itu karena kuat ilahnya, ilah itu artinya sebab. Ada sebab. Sebabnya apa? Makanan pokok kita. Nah, jadi kalau disamakan dengan zakat pertanian, maka pensiunan dan PNS atau ASN itu berarti setiap menerima gaji, setiap mengambil pensiunan, ya. Jadi nggak ada nisab. Kalau mau dipakaikan nisab itu 7,5 kuintal harganya. Kalau sekarang 1 kuintal misalnya katakan 500 ribu, berarti 3,5 juta atau 4 juta per bulan. Nah, maka keluarkan itu infaknya, zakatnya, ya, 2,5%. Ya, mungkin masih jarang Pak ya, termasuk saya juga masih berat gitu ya. Karena begini, tadi dalam Islam itu ini bukan berarti membela diri ya, bukan. Kita berinfak dan bersedekah itu setelah semua kebutuhan kita dipenuhi, gitu. Ya. Kalau bapak misalnya rumah tangga berapa, apa sekarang ada bayar listrik, bayar PAM, gitu kan, bayar baik itu ini dan sebagainya, enggak cukup 1 bulan gitu, sehingga saya tidak berinfak, walaupun yang untuk masuk infak sebetulnya. Tapi kalau yang nggak bakhil, yang nggak berinfak gitu mah, ya, tetap pasti dikeluarkan, karena yakin pada janji Allah, la insyakartum la azidan. Kalau apa kita berinfak berapapun Allah akan lipat gandakan, kita harus yakin. Itu buktinya apa? Bapak belum pernah miskin gara-gara infak. Apakah Bapak menyesal gara-gara infak ini saya jadi kekurangan? Belum pernah terdengar Pak ya? Belum pernah. Oleh karena itu biasakan berinfak, sedekah dalam setiap bulan setelah kita mengambil pensiunan kita atau gaji kita. Jadi kalau sudah biasakan ringan dan yakin janji Allah tidak akan melewat, tidak akan Allah tidak akan ingkar janji karena orang yang melaksanakan ibadah. Ya. Itu kalau zakat profesi. Ya. Kemudian ada zakat apa lagi yang ada di kita, yang melekat di kita gitu ya. Jadi zakat profesi, zakat harta, yang tadi berupa emas, kemudian ada zakat makan. Kalau Bapak punya atau berusaha beternak, memang dalam hadis dan Qurannya cuma kambing, sapi, kerbau, unta. Nggak ada ayam, nggak ada. Lalu, tapi Bapak jangan merasa terhebat, nggak ayam mah nggak ada, gitu ya. Enggak, di situ ada di keterangan yang lain semua harta yang awal apa itu harus dikeluarkan infaknya. Itu jadi kalau punya ayam berapa? Bapak kalau punya sapi 40 1 ekor kambing, kan itu. Sapi 40 cuma 1 ekor kambing. Ada usianya 2 tahun gitu ya. Kemudian kalau punya kambing berapa kalau zakatnya? 100 ekor. Kambing keluarkan zakatnya 1 ekor. Kalau ayam cuma 10.000 ayam. Gak ada memang gitu ya. Cuma kita ini aja, kita lihat kan dia sedekah ini berapa gitu. Ya tentunya dengan perkiraan kita. Masa saya 1.000 ekor ayam cuma 1 ekor misalnya. Itu kan katanya gitu ya. Ya kira-kira aja harganya kalau kita hitung-hitung secara kasar misalnya 1.000 ekor ayam itu berapa sih harganya? Kita kembalikannya ke 1 Pak. Ya.
kembalikan ke sana, kemudian keluarkan 2,5% dari jumlah itu. Nah ini yang memang masih banyak sekali kita yang masih awam hal-hal seperti itu. Karena wajibnya sama dengan sholat, ya, wajibnya sama dengan sholat. Bahkan ancamannya juga kan tadi dikatakan pada likal lagi ya doang yang ya. Ayatnya banyak sekali Pak, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah gitu ya. Apa perintah hikmah atau apa hikmah perintah zakat ya, selalu bergandengan dengan perintah sholat tadi ya. Tadi hikmahnya adalah bahwa zakat sering digandengkan dengan sholat, dengan penempatan sholat lebih dulu. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak mungkin akan terlaksana dengan sempurna kalau perhatian terhadap sholat belum kuat. Nah kita bisa maklum lah, jarang orang sholat lalu orang karena zakatnya aktif, ya kan? Ada sih orang yang konglomerat, rajin banget nyumbang. Ada zakat ketemu pembetan. Orang nggak pernah sholat atau jarang sholat memperhatikan karena zakat. Itu karena tadi merasa kan sifat manusia kan ada sifat yang kedua, sholat untuk menguatkan hubungan vertikal. Kalau ibadah sholat kan hubungannya antara kita dengan Allah. Jadi komunikasi kita dengan Allah yang paling efektif adalah dengan sholat, ya kan? Makanya itu di dalam at-tahiyat itu katanya itu waktu itulah kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya kepala orang kalau sedang sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Di dalam hadis dikatakan kalau kita nggak melihat Allah pada saat itu, Allah melihat kita. Allah ada di hadapan kita. Gitu, ya. Ini hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Sedangkan zakat adalah hubungan manusia dengan manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Gitu ya. Jadi jangan kita berpikir, saya cukup hubungan wajib Allah, kayak unggul. Padahal kiri kanan kita masih banyak orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir yang masih kekurangan harta. Kita masih bisa nyenyak tidur, padahal banyak orang miskin yang nggak bisa tidur pada saat itu. Ya. Jadi itulah sebabnya sholat didulukan di dalam ayat tersebut. Karena sholat hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat hubungan horizontal. Kemudian sholat merupakan ibadah badaniyah, sedangkan zakat merupakan ibadah maliyah. Sholat badaniyah artinya digerakkan oleh badan kita. Sholat. Bapak, sholat adalah kewajiban yang bisa ditinggalkan. Meninggalkan sholat satu waktu tanpa ujur syar'i itu adalah dosa besar. Sekali lagi, meninggalkan sholat tanpa ujur syar'i adalah dosa besar. Karena apa? Allah sudah memberikan peringatan kepada kita sholat itu. Sholatlah kamu nggak kuat harus sambil berdiri, kata Allah. Anda terkuat sambil berdiri, sambil duduk. Wajib, nggak boleh tinggalkan. Jadi jangan nggak kuat berdiri, itu sholat. Sambil duduk, Pak. Duduk nggak bisa dari cangkir dan sebagainya. Ya, karena makin bapak makin tua itu bukan makin sehat, Pak. Itu mah sudah rahasia, sudah Allah ya. Nggak ada orang semakin tua semakin sehat, nggak ada sehat pakai kolot. Pasti tulangnya habis itu mah mau tidak mau ya. Ya saya pernah mengatakan di dalam surat
Ar-Rum ayat yang ke-54 kalau tidak salah ya. Ya, Allahu yakhluqu dha'fin. Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Tidak bisa nanaon, tidak bisa berdiri, tidak bisa lupakan juga masih disolat pada saat lahir. Bahkan orang agama dibatasi sampai usia 17 tahun, bapak itu belum mandiri, masih perlu bantuan. Makanya anak kita masih dibiayai aja oleh kita gitu. Summa min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu, setelah lemah, kuat. Ya, anak 18 tahun biasanya sudah mulai mandiri, lepas dari orang tua, jadi pengusaha, jadi pegawai gitu kan. Terus prestasinya meningkat, itu kuat. Sampai berapa? Katakanlah usia pensiun sekarang 58, 60 tahun. Ya. Mimpi kuat, setelah kuat, dha'fan, lemah kembali. Ya, 58 tahun itu mah mulai malah dari cangkeng. Ya, sudah tidak semangat lagi, gigi sudah mulai rontok. Yang dulu senang, sekarang sudah usia segini sudah tidak semangat. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan wasaibah, punya penyakit tua. Wasaibah itu penyakit tua. Ya, kepala berubah. Ada yang nggak terima. Padahal di Allah sunatullah itu kepala huis sampai berubah di sunatullah. Supaya orang tak lupa gaya. Kan gitu ya. Jadi kalau budaya kolot ayat gagayaan kene, ayat tersebut morak, macam-macam gitu. Kata cek sunatullah, kita sunatullah saya bantu, kamu mau bakal kolot, nyeri cakeng nggak bisa dihindari pak, nggak bisa. Gitu. Silakan bapak yang punya harta, punya kendaraan, sekarang lebaran ini mungkin mau wisata kemana? Beda dengan dulu pak. Dulu mah waktu kuat kemanapun kita senang. Pergi tempat rekreasi kemanapun kita senang, kita bisa coba semua. Makanan kita bisa makan semuanya pada saat kuat. Tapi setelah 60 tahun ke sini, mobil bagus dengan baju blue di bumi dan bisa kemana? Jadi naik mobil sampai ke Amerika, Cicalengka lagi dari awal. Iya ya. Iya. Itu makanya kalau bapak mau mudik gitu kuat mulai saking kuat. Ya. Itu udah mau tidak mau. Atau nih lapar nih, kita berhenti di tempat makan, restoran khusus makan, datang tadinya iya lain, itu lain, tahu satu tempe. Kan gitu guys kolomnya. Sunnatullah itu nggak bisa dihindar. Ya, nggak bisa dihindar. Jadi syaibah itu adalah penyakit tua akan semuanya kena. Kalau bapak berusaha untuk tampil muda, itu hanya kemauan bapak dan sepatu anggar kolot. Silakan bapak sekarang segala dipakai gitu ya seperti anak muda. Ada nggak anak muda yang mau bergaul dengan bapak? Wal ayat dia gamer, kayak nama tuh di pojok kolot ya. Karena dia utang orang terbatas kalau protein. Nyambung. Suka ngobrol yang mudah moral. Kemarin ini sebenarnya cinta gitu. Tapi mau jauh sekolah. Terus gaduhan kamu ini sudah gitu kan? Terus gaduhan terus nasional itu terus sama. Jadi itu sudah sunatullah. Makanya lebih baik berjalan apa adanya yang penting gitu ya. Bahwa semua itu adalah ketentuan Allah yang harus kita syukuri. Makin tua, makin bertambah tua, makin lebih dekat ke masjid. Oleh karena itu, aqimis sholat, wa itai zakat, wa kamu ma'arokiin. Tunaikan sholat, keluarkan zakat, rukuklah bersama
orang yang ruku, atau datanglah ke masjid berjamaah. Jadi bagi laki-laki sholat berjamaah itu wajib. Wajib sholat berjamaah itu. Ya. Bulan puasa sekarang alhamdulillah Ramadan ini masjid penuh maghrib dan subuh. Oh, maghrib sekarang masih kurang ya, karena banyak ya, bukan di rumah gitu ya. Subuh alhamdulillah, tapi zuhur sama asar kurang. Padahal perkamu ini sujud bersama orang-orang yang sering bersolat berjamaah. Makanya Pak, nanti setelah selesai Ramadan jangan kendor, teruskan. Yang ada waktu, yang di rumah di sini misalnya datang waktu sholat zuhur, asar, maghrib ke masjid. Bagi laki-laki, jadi laki-laki mah hukumnya wajib sholat berjamaah gitu ya. Alhamdulillah Pak, dengan sholat berjamaah di masjid kita bisa bersilaturahim. Oleh karena akan lebih baik begini Pak, misalnya dari sini, misalnya itu mengenalkan masing-masing gitu. Saya sebagai imam, jadi kenal tapi nggak tahu nama. Begitu arif, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ini meninggal, anu mana ya? Padahal ketemu setiap hari. Iya, padahal ketemu setiap hari. Saya bertanya Pak Haji di sini, Pak, ada orang Cirebon tak mana? Habis ke Selatan kan ningali. Kan mana itu Pak Ibu di Sali 15, dari 16 tidak ayat pesan ada teman Islami mengantukkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tahu karena kenal. Saya kenal betul Pak Ibu, kenal betul karena sering berjejer, sering ngobrol, tapi nggak tahu nama. Jadi begitu ada pengumuman itu yang dari Arif, anu mana gitu, sehingga tahu-tahu udah sekian hari karena atas nanti udah bareng. Ya, jangan seperti itu ya. Ya, kalau bapak ke saya mengenal ya, tapi saya nggak kenal siapa namanya. Kalau baiknya kalau ngobrolnya kita kenal apa gitu ya, supaya kita kan doa itu penting. Doa itu penting. Ya, kalau mendengar sakit kan, ya. Allahumma rabbana nasihat dulu bahasa isfi atau sapi la syifai la syifauka sifa'ala juga bisa komen ditujukan kepada orang yang namanya jelas gitu ya. Ini karena nggak tahu namanya sama bukan ingat akhirnya tidak berdoa. Nah itulah diantaranya. Baik, kita lanjutkan mengasah sholat tadi. Jadi laki-laki sholat wajib ya. Nah, kesempurnaan ibadah yang lain sholat dan berbuka, maka keluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah pun hukumnya wajib. Ya, bagi siapa? Bagi semua orang. Tidak ada nisab, tidak ada haul. Tatkala akhir Ramadan tiba, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Siapa saja termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Jadi kalau istri bapak sedang ngandung sekarang, saya keluarkan zakat fitrahnya Pak. Itu ketentuan. Apa caranya? Udah ketentuan, jangan tanya-tanya laku naon gitu ya. Cuma ada ketentuan apa seperti itu. Ya. Zakat fitrah. Nisabnya berapa? Kembalikan kepada diri kita sendiri Pak. Kalau kita mampu untuk melaksanakan zakat fitrah, karena waktu lama berpendapat bahwa kalau besok ada benda ada makanan yang bisa dimakan, hari ini kita keluarkan zakat fitrah. Gitu. Misalnya itu kembalikan kepada diri sendiri, mampu nggak ya saya? Tapi kalau Bapak yakin akan janji Allah tadi, ya ini cuma segini-gininya, bagaimana? Insya Allah janji kita keluarkan aja. Ya, nanti akan datang dari Allah rezeki yang lebih daripada itu. Saya yakin. Maka keluarkan. Maksudnya untuk apa? Juga untuk mengurangi kekurangan-kekurangan pada saat kita melaksanakan ibadah sahur.
Emang Bapak merasa saum Bapak itu sempurna sekarang? Tidak pernah ada perasaan iri dengki ya pada orang lain, tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah bel istri, tidak pernah goreng gitu ya, tangan dan sebagainya. Walaupun dalam hati, yang namanya manusia ada saja Pak, al-insan mahalul khatar, manusia bahwa manusia itu tepatnya lupa dan hilang. Sehebat apapun manusia pasti ada Pak dalam setiap saat itu berbuat dosa. Nah, Ramadan adalah membersihkan dosa, membakar dosa-dosa kita. Tetapi walaupun begitu kita berbuat dosa, maka fitrah ini menyempurnakan saum kita bulan Ramadan. Dengan 32.000 rupiah sekarang Pak, insya Allah bahkan dalam hadis doa, nah doa ini betul, tapi asal boleh sampai jaga standar bahwa pahala kita akan menggantung antara langit dan bumi puasa kita kalau belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini harus dipahami gitu ya. Jadi supaya sempurna, keluarkan zakat fitrah. Kapan? Ada yang penting di masjid sini kan ada amilin, penampung, di RT juga ada. Dari tanggal 1 Ramadan sudah boleh menitipkan, kan disalurkannya nanti pada malam takbir, oleh panitia juga. Ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa disalurkan sebelum malam takbir, tapi ada yang mengatakan harus malam takbir kurang sempurna, ya kita ikutin aja lah. Gitu ya. Kita ikutin aja. Oleh karena itu panitia di sini mengharapkan jam 5 pada hari Minggu, gitu ya, tanggal 1 itu harus sudah terkumpul yang akan dititipkannya, gitu. Jadi tidak perlu kan perlu disebarkan lagi atau diwajibkan ke malam takbir mana bagi kenana apa distribusi ke fakir miskin. Jadi bapak mana diberikan silakan aja, biar nanti ambilin akan didistribusikan pada malam takbir, bahkan baiknya itu sebelum sholat id, setelah sholat subuh itu lebih baik, tapi di sekitar belum, karena ya panitia masing-masing punya kesibukan dan sebagainya gitu kan ya, pokoknya banyak lah macam-macam dari itu, tapi itulah tadi yang penting sampai kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi itu jangan terlambat, jadi harus dikeluarkan. Nah, kalau pakai beras ini lagi-lagi zakat fitrah itu kalau dihadirkan orang itu nggak ada pakai beras, adanya itu tadi gandum atau syair atau kacang-kacangan atau rumah. Ya. Tapi itu ada ilatnya. Jadi kita kenapa beras? Karena makanan pokok kita adalah beras, pakai beras. Apakah bisa dikeluarkan? Ya, selesai beras. Kemudian kita sudah diseragamkan oleh pemerintah kota harus 32.000. Karena di tempat lain ada yang Cianjur 35. Karena beras Cianjur mungkin 25.000. Pacaran mana 25.000 ya kalau tidak salah atau berapa. Karena ya itu mungkin kualitas beras atau bukan kualitas, harga beras. Harga beras yang menjadi patokan. Nah, itu karena itu apakah saya pakai uang atau pakai beras? Silakan aja sama-sama. Ya. Ada yang mengatakan lebih enak pakai beras nggak apa-apa. Saya kan kalau ini pakai uang aja, pakai uang silakan 32.000 untuk kota. Ada yang mengatakan begini, itu kan ukurannya beras. Sedangkan saya pakai pandan wangi harganya 13.000. Kalau 13.000 kali 2,5 berapa? 26, 30 lebih 32 kan? Nah, saya mau makanya pakai beras Cianjur yang itu aja, itu aja Pak keluarkan sebetulnya. Kan 32, nah kita lebihkan aja Pak 40.000 gitu lah, supaya nikmat, supaya nggak ragu-ragu. Karena dipakai harga beras, gitu ya. Itu kan keseragaman aja, tapi kalau Bapak ragu silakan lebih. Ya, lebihnya Insya Allah akan mendapatkan kelebihan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya.
Demikian Bapak, barangkali silakan kalau ada yang berdiskusikan masalah zakat baik harta ataupun berapa persen zakat atau dari investasi, katakan 10 tahun yang lalu saya punya aset 400 juta, sekarang dijual 2 miliar, itu berapa persen yang dikeluarkan zakatnya? dari 400 juta. Iya. Enggak, Investasi Pak, kan modal itu Pak. Ya. Nah, setelah 10 10 tahun tahun yang lalu 400, sekarang laku katakan 2 miliar. itu setiap tahun dikeluarkan zakatnya enggak? Yang 400. Kalau enggak belum terlambat. Jadi 400 kali 2,5 kali 10 tahun. Dari 400, bukan 1 miliar. Bukan. Jadi dari 400 juta kali 2,5% kali 10 tahun. Kan itu PBB udah dikeluarkan. Ya PBB mau bukan zakat. Suami bapak temayar PBB dibui Pak. Tapi temayar zakat mau dibui ke Allah tapi dosa. 2,5% kali 10 tahun. Belum terlambat insya Allah. Jadi ya. Jadi itu gitu nah, jadi setahun setelah perjalanan baru dikeluarkan zakat. Nah, siapa tahu nanti penyusup bukannya nambah yang terkait kewajiban kan begitu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bila mana kita punya perhiasan gitu, misalnya sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat mal. Namun waktu haulnya kan belum 1 tahun gitu Pak. Habis. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Apakah sebaiknya kita nunggu 1 tahun? Atau bagaimana? Ya. Karena sekarang tadi menurut Pak Ustaz, Momennya gitu ya. di bulan Ramadan itu Ya. tidak. Ini zakat perhiasan. Enggak, ada zakat mal, ada zakat emas itu berupa batangan, ada berupa perhiasan. Kalau batangan disimpan 1 tahun dan perhiasan pun kalau untuk disimpan nggak dipakai itu 1 tahun juga. Sebelum 1 tahun berarti belum haul, gitu ya. Karena sebelum 1 tahun baru 8 bulan dijual, nggak ada zakatnya. Harus sudah 1 tahun haulnya seperti itu. Ya. Tapi kalau zakat perhiasannya lagi Pak, nggak ada haul, nggak ada nisab. Zakat perhiasan, misalnya nih mau lebaran sekarang, beli cincin misalnya berapa gram? 5 gram, itu keluarkan zakatnya pada saat memakai. Zakat perhiasan khusus Pak. Jadi kalau zakat perhiasan itu nggak ada haul, nggak ada nisab. Jadi nisabnya adalah jumlah emas pada saat itu, beli 2 gram misalnya atau 3 gram, keluarkan zakatnya pada saat itu 2,5% untuk selamanya. Jadi nggak setiap tahun. Jadi kalau zakat perhiasan untuk selama dia miliki. Kalau dipakai, kalau disimpan tadi kembali kepada 80 tahun. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan belum 1 tahun, ya. Tapi nunggu 1 tahun, tapi jangan tenang Pak, tenang aja 1 tahun. Kan ada yang kewajiban infak Pak, tadi dikatakan lagi ya di mall, jadi walaya Allah, Allah itu hamil, miskin, infak nggak ditentukan berapa besarnya, nggak ditentukan. Itu barangkali Pak ya. Jadi tetap aja kalau menurut aturan 1 tahun. Program mulia itu harus Gimana? haulnya itu 1 tahun. Misalnya begini, Bapak punya emas sekarang nih seberat 86 gram emas, disimpan aja 1 tahun. Tapi belum 86 gram, baru 80 gram emas, nggak ada kewajiban. Gitu. Jadi nggak ada kewajiban. Tapi kata saya jangan tenang-tenang karena nggak ada kewajiban. Infak mah jangan terus Pak, berapa aja gitu ya. Itu kan maksudnya tetap aja untuk membersihkan damai. Gitu ya. Kita mengenai pelaksanaan baik pelaksanaan pemberian zakat itu kalau kita sendiri kalau fakir miskin atau kepada bajis atau Ya. Bagaimana melaksanakan zakat ini, apakah langsung oleh kita
atau dititipkan. Ini boleh saja langsung kita yang hitung langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak misalnya, ya. Atau dititipkan karena kalau dititipkan karena kita tidak tahu gitu ya, tidak tahu kumaha jeung ka mana gitu, datang ke Bajis atau ke Lazis gitu ya. Nah nanti kalau datang ke Bajis Lazis itu ada 8 asnaf, ada 8 orang yang berhak menerima, termasuk di situ ada amilin. Ya. Jadi ada yang pertama apa? Innamas shadaqatu wal fuqara fakir wal masakin wal amilin amil. Ya, terus wa ma'allafati qulubuhum mu'allaf. Ya, terus kirikoh orang hamba sahaya aborim, orang yang punya utang, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil. Ya, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ada 8 asnaf. Nah di kita yang ada sekarang berapa? Fakir miskin jelas ada. Kemudian amilin jelas ada yang lurus. Ya. Rikom, orang yang hamba saya. Rikom itu orang yang ya hamba saya itu nggak ada. Sekarang nggak ada hamba saya. Kemudian mu'allaf pati qulubuhum. Mu'allaf, kalau ada di kita mu'allaf, beri. Orang kaya mu'allafnya nggak apa-apa, karena dia mu'allaf di situ syaratnya kalau mu'allaf. Kalau mu'allafnya kaya kasih aja, gitu. Karena apa? Untuk membuka silaturahmi bahwa Islam itu seperti ini, gitu ya. Karena orang mu'allaf yang uangnya banyak kasih aja dia, karena memang dia punya mu'allaf. Apalagi kalau mu'allafnya fakir miskin. Nah kemudian beri orang yang punya utang. Wah, saya punya utang. Wah, cicilan mobil saya, cicilan motor saya, rumah saya punya utang. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Punya utang karena memperjuangkan kepentingan masyarakat. Itu apa membela Allah seperti itu. Ya. Saya berikan nih kayak untuk masjid ini, mau masjid saya ke itu punya utang. Jadi harus ada ketentuannya yang punya utang itu siapa. Kalau menurut saya di sini nggak ada lah ya, nggak ada gitu. Jangan ditawarin Pak. Siapa yang punya utang karena jadi semua termasuk amilin atau terus sabilillah. Sabilillah untuk orang yang berjuang di jalan Allah, membangun masjid, membangun satu berjuang di jalan Allah, atau membuat sarana untuk kepentingan umum. Yang penting bermanfaat umum. Nah, ini boleh dari buat zakat, membuat ibu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tapi bukan perjalanan maksiat, perjalanan dalam menuntut ilmu misalnya, ya. Ada anak sedang menuntut ilmu kehabisan bekal, nah, kita beri itu dari zakat, gitu ya. Nah kemudian sekarang, apakah muzaki boleh jadi mustahil? Ya menerima zakat boleh nggak jadi penerima zakat? Kalau fitrah boleh Pak. Karena tadi satu fitrah adalah merasa ringan, saya tidak sanggup pada hari ini karena saya untuk besok ada untuk makan, hari saya keluarkan fitrah. Nanti dia memberi muzaki, mengeluarkan. Apakah dia berhak menerima? Berhak, karena ada juga mustahil. Apa contohnya? Amilin dan ngurus zakat fitrah itu kan orang-orang mampu Pak, tapi dia berhak mendapatkan jatah hak amilin. Nah berarti yang tadi juga sama boleh. Jadi jangan ada setan kan mujaki, disebut nggak perlu dibagi, enggak. Ya, tetap mujaki juga mustahil berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Masih ada Pak? Pak, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi Ini dulu Pak, dulu silakan. Begini Pak, saya tarik demikian terperinci persen-persenannya Pak ya. Ada emas 86%, zakatnya berapa persen. Nah, orientasinya bagaimana pada zaman Nabi itu bisa menentukan seperti terperinci 2,5%, 20%. Sedangkan zaman Nabi, barangkali yang saya tahu, emas pun tidak dijadikan patokan untuk membayar. Ya. Perhitungan itu siapa kalau boleh siapa atau bagaimana hukumnya sehingga bisa menentukan 2,5%, 20%. Ya. Nah, jadi ada hadis yang mengatakan berdasarkan dalil tentunya gitu kan. Sekarang udah jelas ada timbangan, ada kasus apa. Bagaimana di zaman Nabi? Di zaman Nabi kan beras segala yang ditimbang, dikulak ya. Ya tentunya 2,5% dari 2 kulak setengah atau dari 3 kilogram ya. 3 liter ya. Memang belum ada liter waktu itu, tapi tetap aja berapapun jumlahnya, ya, karena memang belum ada perhitungan, tapi jumlahnya dari 2,5% dari jumlah itu, gitu Pak. Karena memang Nabi itu kan, kata Nabi kami ini golongannya umi, can bisa ngitung, can bisa maca, gitu kan kata Nabi ya, golongan umi. Makanya menentukannya adalah perkiraan, dihitung aja. Dulu apakah memang sudah ada letteran? Belum. Waktu saya kecil aja di kampung kobokan kan, dikobok. 1 kobok itu enggak 1 liter. Cuman kira-kira 1 kilo itu 2,5 kobok itu dulu. Berarti kalau untuk mencapai untuk mencapai 2,5 gram, 2,5 kilogram berarti 5 atau 6 kobok begitu. Jadi nggak pakai, jadi perkiraan aja Pak. Ya, yang penting 2,5%. Insya Allah. Ya makanya kalau di sana kalau Bapak besar ragu-ragu, lebihkan aja. Misalnya pakai beras, Apa kalau Bapak di kilo dulu? Di kilo lah deketnya nggak. Tapi kalau merasa takut kurang, tambahan aja, nggak 2,5 kilo. Ya, kayak 3 kilo atau berapa gitu kan, itu ada perbaikan. Jadi ya prinsipnya barangkali begitu. Prinsipnya adalah dari jumlah yang ada diperkirakan, yang jelas 2,5% dari jumlah yang ada. Begitu. Karena memang ya waktu itu kan tadi belum bisa baca, belum bisa menulis, termasuk sekarang ini masalah. Saya kembali kepada awal menentukan satu Syawal atau 1 Ramadan kemarin. Kenapa beda Pak? Kenapa ada yang berjudul hilal, ada yang rujatul hilal? Ini perlu saya sampaikan, walaupun saya bukan ahli gitu ya. Cuman alasan-alasan mereka begini. Yang rujatul hilal harus melihat hilal itu ada hadisnya. Ya. Sumul liruyatihi wa itorul liruyatihi. Puasalah kamu kalau melihat hilal di awal Ramadan, dan berbukalah kalau kamu melihat hilal di akhir Ramadan. Itu dalilnya, hadisnya sahih. Jadi orang yang berpegang kepada dalil ini can ningali bulan can puasa. Karena di zaman Nabi begitu. Untuk menentukan bulan puasa sudah tanggal 1 sebelumnya. Tapi seluruh hilal naik ke atas yang ketinggian tempat yang lebih tinggi. Coba perhatikan pada hilal lah. Hilal naik, Rasulullah sudah ada hilal. Besok puasa. Jadi karena waktu itu masih ya, maka sekarang hadis itu jadikan dalil untuk melihat hilal. Jadi kalau belum hilal kelihatan, belum wajib Ramadan. Nah, yang berjudul hilal seperti apa? Karena sekarang teknologi sudah canggih gitu kan. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan asab suwal komaru bi usban.
bulan dan matahari bisa dihitung perjalanannya. Gitu. Maka orang yang wujudillah dihitung perjalanan detik per detik, menit per menit antara bulan dan matahari, kapan konjungsi terjadi, istimewa. Jadi istimewa itu lurusan bulan dan matahari, nanti bergeser sedikit saja, nanti itu sudah wujudillah pas tanggal 1 walaupun belum kelihatan. Makanya yang memakai wujudillah apa? Akuasi. Kita kalau kemarin tanggal berapa? Hari Sabtu ya, bahasa ada kesemuanya di lawan sekolah belum kelihatan atau perhitungan gitu. Nah, jadi yakin gitu. Yang benar yang mana, dua-duanya benar, Bapak yakin. Cuman kalau sekarang Idul Fitri yakin, karena apa? Yang ru'yatul hilal itu tetap didampingi oleh hisab, oleh wujudul hilal. Kan kenapa Departemen Agama mengadakan ru'yat pada akhir bulan? Karena perhitungan hisab dari bulan itu akan nampak hilal sudah terjadi. Tapi ada kesepakatan tim ABIN ya. ABIN itu adalah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Ada kesepakatan. Dulu awalnya 2 derajat, awalnya dulu. Pokoknya kalau 2 derajat itu biasanya puasa mau kelihatan mau 3 dulu. Tapi sekarang ditaikin jadi 3 derajat ikut ABIN. Jadi kalau sudah 3 derajat mau kelihatan kadang-kadang lupa, tidak bisa dilihat. Maka yang dipakai ilmu yang memungkinkan ru'yat harus sudah bisa dilihat. Nah, nanti pada hari Minggu nanti maghrib itu sudah di atas 3 derajat yang kemungkinan sudah bisa dilihat walaupun kondisi mendung. Maka dipastikan hari Seninnya adalah 1 Syawal. Alhamdulillah bersama-sama. Gitu ya. Aduh, saya cuma 29 hari, saya 30 hari, ya sama aja bersama bulan. Untuk masalah bulan Ramadan aja begitu Pak ya. Nah, gitu. Ya demikian Bapak sekalian. Bapak Raden masih ada, Pak Raden silakan. Sama. Insyaallah mudah-mudahan Bapak tidak lepas. Karena kalau puas harus banyak kasih lagi. Pengetahuan saya juga sangat terbatas, tapi mudah-mudahan kita akan melihat manfaatnya dan membuka kita. Sekali lagi, la'allakum tattaqun Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah yunfikuna fis-sarra'i wad dharra, mau berinfak baik pada kondisi lapang ataupun pada kondisi sempit. Insyaallah nanti Bapak rajin berinfak sebagai ciri bahwa sahur kita tercapai. La'allakum tattaqun. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan dan kesadaran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu dan rajin melaksanakan baik infak, zakat dan sedekah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.